Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam jumpa melalui program Renungan Pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan dari Mazmur pasal 2, ayat 7 sampai ayat 12, mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini, Selasa 9 September 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kasih sayang-Mu yang kami sungguh nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami boleh bangun dari tidur kami, beristirahat semalam lamanya. Kami bangun dengan berkat yang baru dari-Mu. Terlebih berkat firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Dengan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan membacanya dengan benar, memahaminya, dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami, seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 2, ayat 7 sampai ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian. Aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kupernakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Amin firman Tuhan. Ketetapan Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini. Wahyu Allah disampaikan oleh Allah kepada yang dikenannya, dengan maksud agar manusia memahami dan mengetahui tentang kebenaran, tentang kehendak Allah, tentang pengajaran-pengajaran dari Allah. Melalui bacaan kita pada saat ini, Mazmur pasal 2, ayat 7 sampai 12, kita akan belajar tentang hal ini, tentang wahyu Allah, di mana Allah menetapkan Kristus sebagai anak dan raja, serta kekuasaan Yesus Kristus mencakup seluruh bumi. Ayat 7 sampai ayat 8 bacaan kita. Dapat juga kita bandingkan dengan Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dalam kekuasaannya, Yesus Kristus memerintah dengan teguh dan kekal. Ayat 9 bacaan kita. Oleh sebab itu, disampaikan kepada raja-raja di bumi dan kepada para hakim di bumi untuk melakukan kuasa kepemimpinan dan kebijaksanaan, serta tidak semena-mena dalam keputusannya sebagai pemimpin dan penguasa di bumi. Sebab apapun di dalam dunia adalah fana, bahwa hanya Kristuslah dan pemerintahannya yang kekal. Ayat 10 bacaan kita. Maka betapa pentingnya beribadah dengan takut, dengan hormat pada Kristus untuk mendapatkan kebahagiaan. Ayat 11 dan ayat 12. Tentang peribadahan, tentang kebahagiaan,
kita semua melakukan peribadahan kepadanya. Apakah peribadahan itu sungguh untuk kemuliaan namanya? Semua itu tentu menjadi tujuan kita dalam peribadahan. Maka juga demikian tentang kebahagiaan. Siapakah di antara kita yang tidak mau bahagia dalam seluruh kehidupannya? Yang pastinya, kita semua mau berbahagia dalam hidup kita, menikmati dan menjalani hidup ini tanpa ada rintangan, tanpa ada persoalan. Maka demikianlah untuk memperoleh kebahagiaan yang kekal itu, kebahagiaan yang bukan hanya di bumi saja dinikmati, tapi dalam seluruh perjalanan yang diperkenankan olehnya, yaitu menjadikan Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Juru Selamat atas seluruh kehidupan yang diperkenankan olehnya. Tentu adalah pilihan yang sangat tepat, sebab memaknai kehidupan ini, bahwa daripadanya lah kehidupan yang kekal, daripadanya lah kebahagiaan yang kekal. Segala sesuatu dalam dunia akan berakhir, kehidupan akan berakhir, kekuatan akan berakhir, kekuasaan akan berakhir, pengetahuan akan berakhir. Namun Yesus Kristus adalah kekekalan dalam dunia ini. Yesus Kristuslah yang telah ditetapkan olehnya sebagai yang maha kuasa dalam dunia ini. Yesus Kristuslah yang mengendalikan segala-galanya dalam dunia ini, baik hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Ketetapan Tuhan berlaku secara umum dalam kehidupan kita dan berlaku dalam kekekalan kuasa darinya. Ketetapan Tuhan tentu menjadi penekanan dalam kehidupan kita semua untuk memaknai kehidupan, bahwa ketetapan Tuhan tentu menjadi otoritasnya bagi semua manusia, bagi saya dan kita semua. Maka otoritas darinya ini juga menjadi pengendali atas kehidupan kita untuk menaruh harap kepadanya, percaya kepadanya, mengandalkan kuasanya, bahwa memang dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, mestinya tak ada kuasa yang lain yang diandalkan, yang dipercayai, selain kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekiranya dalam seluruh kehidupan kita memang sungguh-sungguh menjunjung kehidupan di dalam kuasanya dan menaruh harap kepadanya, memaknai iman dalam perjalanan hidup ini di bawah otoritas Yesus Kristus dan berserah hanya kepadanya di dalam seluruh perjalanan yang diperkenankan olehnya, boleh dialami oleh setiap anak-anaknya, saya dan kita semua. Karena itu, ketetapan Tuhan sekiranya menjadi kekuatan kita menjalani hidup ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat dalam seluruh kehidupan umat manusia. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kuasa-Mu kami datang kepadamu Tuhan, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan adalah pengendali kehidupan kami. Dalam ketetapan-Mu kami memaknai bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan kami menaruh harap padanya. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu di pagi hari ini. Mengucap syukur kepadamu untuk seluruh hal yang Tuhan perkenankan kami alami, karena di sana kami belajar bergantung kepadamu dan memaknai kehidupan bahwa Tuhanlah pengendali atas kehidupan kami,
sehingga kami tidak main-main atas kehidupan kami, menjalaninya secara serampangan, selain menaruh harap hanya padamu saja. Kami mengucap syukur bersama dengan umat-Mu yang boleh menikmati usia karunia-Mu. Sempurnakan syukur yang dinaikkan kepadamu Tuhan, sekiranya seluruh kehidupan yang diperkenankan oleh-Mu boleh dikelola dengan baik dalam takut akan Tuhan. Juga berdoa kepadamu untuk semua umat-Mu yang ada dalam usia lanjut. Kasih karunia-Mu menaungi, damai sejahtera-Mu menyertai semua orang tua kami yang telah menikmati usia yang Tuhan perkenankan pada saat ini. Juga berdoa untuk setiap umat-Mu dalam kelemahan tubuh. Kekuatan dan pimpinan-Mu dianugerahkan, terus boleh menikmati kasih setia-Mu sekalipun dalam kelemahan tubuh, terutama memberkati semua perawatan yang diterima, memberkati semua keluarga yang terus mendampingi dan mengasihi. Kami berdoa kepadamu untuk setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita, dikuatkan dan dihiburkan oleh-Mu Tuhan dalam menjalani masa-masa yang dialami pada saat ini. Bersama dengan negeri yang kami cintai, Indonesia, kami datang kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini. Damai-Mu bersama dengan kami semua, menyertai para pemimpin kami, menyertai pemerintah kami. Juga berdoa kepadamu untuk semua pekabaran Injil yang dilakukan oleh para pelayan-Mu di muka bumi ini. Kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan, Injil-Mu diberitakan di seluruh dunia, dan semua orang suatu masa akan mengakui Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam seluruh kehidupan umat manusia. Diberkatilah semua orang yang menaruh harap kepadamu, terutama ya Tuhan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Topangan dan kasih-Mu memeliharakan dalam kehidupan secara pribadi, bersama keluarga atau rumah tangga, dalam persekutuan bersama dengan umat, bersama masyarakat, di tengah-tengah keluarga besar. Kasih dan topangan-Mu menyertai seluruh kehidupan kami. Sambut dan sempurnakan doa kami ini Tuhan. Kami bawa kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Selalu percaya, Tuhan Yesus memeliharakan seluruh kehidupan kita.